semuanya, film yang akan dibahas kali ini berdasarkan kisah nyata kehidupan Barry Seal, seorang pilot yang mempunyai prestasi penerbangan yang luar biasa. Dia bekerja di salah satu maskapai penerbangan Amerika. Hidupnya berubah total setelah dia direkrut menjadi agen CIA dan kurir oleh Pablo Escobar, gembong narkoba Kolombia. Film ini berlatar tahun 78. Barry Seal adalah seorang pilot komersial di maskapai TWA, salah satu maskapai terbesar di Amerika saat itu. Setiap hari, dia melakukan rutinitas yang sama, terbang di udara hingga mengucapkan salam perpisahan kepada penumpang di akhir penerbangan. Rutinitas pekerjaan itu akhirnya membuat Barry bosan. Suatu hari di sebuah bar, dia dihampiri oleh seseorang yang tidak dia kenal bernama Sever. Ternyata dia adalah seorang agen CIA. Sever memantau Barry sejak lama. Dia mengetahui rekam jejak Barry seperti prestasi Barry hingga pekerjaan sampingan Barry menyelundupkan cerutu mahal ke Amerika. Kedatangan Sever bukan untuk menangkap Barry. Dia mengungkapkan kalau dia punya misi rahasia dan sangat membutuhkan seorang pilot yang handal. Sever mengajak Barry ke sebuah hanggar untuk melihat pesawat bermesin ganda tercepat di dunia. Sever meminta Barry bekerja untuk mereka. Tugasnya adalah terbang ke beberapa wilayah konflik di Amerika Tengah untuk memotret aktivitas tentara-tentara komunis. Sever menambahkan jika misi ini sangat rahasia. Tidak boleh seorang pun tahu, termasuk istrinya Lucy. Ketika di rumah, Barry meminta izin kepada Lucy untuk pindah pekerjaan dari pilot TWA menjadi pilot pesawat logistik, tanpa memberitahu jika dia bekerja untuk CIA. Lucy tidak menyetujuinya karena menurutnya karirnya di TWA sangat bagus untuk menunjang kehidupan mereka dengan segala jaminannya. Suatu hari ketika pesawat hendak lepas landas, Barry tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan pesawatnya. Dia nekat meninggalkan karirnya di TWA dan memilih untuk bekerja dengan Sever. Keputusan ini tanpa seizin istrinya Lucy, jadi dia berpura-pura masih bekerja di TWA. Saat itu terjadi perang dingin antara Amerika dan Soviet, di mana Soviet mendukung komunis di Amerika Tengah. CIA ingin memata-matai aktivitas para pemberontak komunis itu. Barry terbang dengan pesawat yang sudah dilengkapi kamera. Dia memotret aktivitas para pemberontak komunis di Guatemala, Nicaragua, Honduras, dan El Salvador. Pekerjaan ini dapat dia selesaikan dengan baik walaupun dia mendapatkan serangan tembakan. Dia terlihat sangat menikmati pekerjaannya yang penuh dengan tantangan ini. Sever sangat puas dengan hasil kerja Barry, bahkan dia sampai mendapat apresiasi dari atasannya. Barry meminta tambahan gaji. Akhirnya Sever memberikan pekerjaan tambahan. Dia menjadi kurir khusus untuk mengantar uang dan mengambil informasi dari seorang kolonel di Panama bernama Noriega. Noriega adalah seorang informan CIA yang menjual informasi nama-nama agen komunis. Pekerjaan Barry bolak-balik hanya mengantar uang dan mengambil berkas dari si kolonel. Di tahun 80 saat Barry transit di Kolombia untuk mengisi bahan bakar, tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata menghampiri Barry. Orang-orang itu membawa Barry ke sebuah tempat untuk bertemu dengan salah satu kartel narkoba Medellin yaitu Jorge Ochoa. Dia menawarkan kerjasama kepada Barry karena dia mengetahui kalau Barry tahu berbagai rute Amerika dan dapat keluar masuk Amerika dengan bebas. Jorge membawa Barry ke markas mereka. Di sana sudah ada Carlos Leder dan Pablo Escobar, anggota kartel Medellin lainnya. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk memasukkan kokain ke Amerika tapi selalu gagal. Mereka meminta Barry mengantar kokain ke Amerika dengan ongkos $2.000 per kilogram. Barry menyetujui kerjasama itu dengan syarat dia tidak akan mendarat di Miami, melainkan akan menjatuhkan kokain itu dari udara di tempat yang sudah disepakati dan hanya akan membawa 300 kg sekali pengiriman. Barry menemukan kendala untuk lepas landas, yaitu jalan landasan yang sangat pendek sehingga pesawat akan sulit lepas landas. Di depan lintasan langsung ada hutan dengan pohon-pohon yang tinggi serta pegunungan hingga banyak pilot yang mati karena gagal lepas landas.
Barry sempat meminta tempat lain untuk lepas landas, tapi tidak ada tempat lain karena pihak Angkatan Darat Kolombia mengawasi semua tempat di negara tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali lepas landas dari tempat itu. Barry mencoba untuk lepas landas. Dengan keahliannya, dia berhasil lepas landas dengan selamat dan terbang menuju Amerika. Ketika masuk wilayah Amerika, Barry mengecoh radar dengan terbang rendah sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Begitu sampai di tempat yang disepakati, dia langsung mengaktifkan sistem autopilot dan menjatuhkan kokain tersebut di dekat rawa. Kesuksesan Barry mengirim kokain ke Amerika dirayakan dengan minum-minum dan mereka memberikan pembayaran untuk jasa Barry. Tiba-tiba militer Kolombia mengepung tempat itu dan menangkap mereka. Mereka dibawa ke kantor polisi, namun tidak lama mereka langsung bisa keluar kecuali Barry. Di penjara, Barry didatangi Sever. Sever yang sudah mengetahui bisnis Barry membantu untuk mengeluarkan Barry dari penjara. Untuk menghilangkan jejak, Sever menyuruh Barry dan keluarganya untuk pergi ke Mena, kota kecil di negara bagian Arkansas sebelum polisi datang untuk menangkapnya. Sesampainya di rumah, Barry menyuruh istrinya untuk mengemas barang-barang dan mengajaknya pergi dari rumah sebelum matahari terbit menuju Mena. Sesampainya di sana, mereka heran dengan kondisi kota yang sepi seperti kota mati. Tiba di rumah yang akan mereka tinggali, Sever menjemput Barry dan mengajaknya untuk melihat bandara di kota tersebut. Sever menjelaskan fasilitas yang diberikan oleh CIA yang menjadi miliknya, mulai dari rumah, bandara pribadi lengkap dengan hanggar dan pesawat yang luasnya mencapai 8 km persegi. Sever memberikan tugas kepada Barry untuk mengirim senjata AK-47 ke Nicaragua. Senjata AK-47 buatan Soviet yang disita Israel kemudian dijual ke pihak Amerika ini akan diberikan kepada pemberontak di Nicaragua bernama Contras. Pihak Amerika mendukung pemberontak Contras di Nicaragua karena pemerintah Nicaragua telah berpihak pada Soviet. Contras menginginkan Nicaragua lepas dari belenggu Soviet. Tiba di rumah, Lucy marah-marah karena dia harus mengurus rumah sendirian dengan fasilitas yang sangat minim. Padahal kondisi Lucy sedang hamil 6 bulan. Barry meredam amarah Lucy dengan memberikan uang untuk melengkapi fasilitas di rumah. Dia juga mengatakan kalau dia bekerja untuk CIA dan memintanya untuk merahasiakannya. Keesokannya Barry terbang ke Nicaragua. Sesampainya di sana, Barry bingung karena orang di sana tidak tertarik pada senjata. Mereka lebih tertarik pada barang-barang yang dikenakan Barry seperti kacamata dan sepatu. Pada pengiriman senjata kedua, Barry membawa minuman dan majalah dewasa untuk hadiah. Tidak lama Jorge bersama Adolfo Calero dari Contras datang. Mereka mengajak Barry untuk bekerja sama. Mereka meminta Barry untuk mengirim senjata AK-47 dari Mena ke Kolombia dan mengantar kokain dari Kolombia ke Amerika. Jadi Contras tidak tertarik dengan senjata dan tidak ingin berperang, namun lebih tertarik pada kokain untuk mereka jual. Sedangkan kartel Medellin membutuhkan senjata. Jadi senjata yang dibawa oleh Barry dibeli oleh kartel Medellin dan Barry membawakan kokain untuk para pemberontak Contras. Dengan begitu, Barry bekerja untuk CIA dan kartel Medellin. Barry merekrut 4 rekan pilotnya untuk membantu bisnisnya. Dengan 5 pesawat, mereka dapat mengirimkan barang lebih banyak. Usaha Amerika tidak hanya memasok senjata untuk pemberontak Contras, tapi juga memberikan pelatihan militer. Sever meminta Barry membawa para pemberontak untuk dilatih. CIA meminjam fasilitas milik Barry untuk tempat latihan militer. Berkat keberhasilan dan jasa Barry, pihak CIA memperluas operasinya di banyak wilayah. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan uang yang diterima Barry bertambah banyak. Barry menyimpan uangnya di bank-bank di Mena hingga perekonomian di kota Mena bangkit. Barry juga merenovasi rumahnya, membelikan Lucy sebuah mobil dan uang belanja yang banyak. Bisnis Barry terus berkembang hingga tahun 82. Barry membuka beberapa perusahaan. Bisnis Barry yaitu jasa pengiriman. Tugasnya memotret wilayah-wilayah konflik, mengantar senjata, mengantar dan mengambil barang.
Untuk mempermudah bisnisnya, dia membeli sebuah pesawat Hercules. Saking banyaknya uang yang dihasilkan, Barry tidak hanya menyimpan uangnya di berbagai bank di Mena, Miami, dan Panama, tapi juga berbagai tempat di rumahnya sampai dia kehabisan tempat untuk menyimpan uang, hingga pihak bank khusus memberikannya ruang besi utama. Adik Lucy yang bernama GB datang ke rumah mereka. GB diberikan pekerjaan untuk membersihkan hanggar pesawat milik Barry. Suatu hari, GB membawa mobil baru pulang ke rumah. Barry yang penasaran menanyakan dari mana uang untuk membeli mobil. GB mengaku kalau dia mencurinya dari hanggar. Barry menasihati GB agar tidak mengulangi tindakannya lagi karena hal itu bisa memancing kecurigaan pihak berwajib dan membahayakan mereka. Suatu malam ketika sedang terbang, pesawat mereka diminta untuk mendarat oleh DEA. Mereka mengecoh pesawat DEA dengan terbang rendah dan berputar-putar hingga pesawat milik DEA pergi karena kehabisan bahan bakar. Sementara itu, pihak FBI menemukan kejanggalan mengenai banyaknya lalu lintas keuangan di kota Mena. Pihak FBI melakukan penyelidikan di kota Mena. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat mobil-mobil mewah yang melintas di jalan-jalan kota Mena, padahal sebelumnya kota itu seperti kota mati. Suatu hari ketika sedang terbang, Barry kembali dikejar oleh pesawat DEA yang memintanya mendarat. Dengan nekat, dia mendaratkan pesawatnya di jalan dan berhenti di pekarangan rumah warga. Dia membayar kerusakan yang dibuat dan membeli sepeda anak pemilik rumah. Dia kabur dengan sepeda itu dan berhasil lolos dari kejaran DEA. Bukan hanya Barry yang sedang dalam masalah, kartel Medellin juga menghadapi masalah dengan pemerintah Kolombia hingga mereka memutuskan untuk kabur ke Nicaragua. Barry pergi ke Nicaragua bersama kartel Medellin, kemudian bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Nicaragua untuk dijadikan backingan mereka sekaligus meminta akses landing dan lepas landas pesawat Barry di negara itu. Ketika Barry sedang rapat, tiba-tiba dia mendapatkan telepon mengenai GB yang ditangkap oleh polisi. Sikap GB dicurigai oleh polisi karena membawa uang 1 koper. Barry bergegas pulang ke Amerika. Jorge mengatakan akan membantu membereskan masalah ini, namun Barry menolaknya. Akhirnya pengacara Barry berhasil membebaskan GB dengan uang jaminan. Setelah itu, Barry meminta GB untuk pergi ke luar negeri dan memberinya uang 1 tas. GB pergi dengan marah pada Barry, namun baru beberapa saat mobil GB berjalan, mobil itu meledak. Orang-orang Medellin memasang peledak di mobil GB. Barry memasukkan mobil GB ke dalam hutan dan menutupinya dengan daun untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Sever diinterogasi oleh atasannya terkait operasi kontras yang tidak ada kemajuannya. Selain itu, CIA mengetahui bahwa senjata yang mereka kirim ke kontras sebagian besar telah jatuh ke tangan kartel Medellin. Oleh karena itu, pelatihan militer di kota Mena dihentikan. Sever menemui Barry. Dia mengetahui kalau Barry telah berkhianat pada CIA, namun dia tidak melakukan apa-apa pada Barry. Setelah itu, Sever pergi dan tidak mengakui lagi kalau namanya Sever karena itu memang nama samaran. Sever dan Barry memusnahkan bukti operasi yang berkaitan dengan kota Mena, namun belum sempat dipindahkan dari hanggar Barry, pihak DEA terlebih dahulu menyergap Barry. Tidak hanya itu, pasukan ATF, polisi hingga FBI turut menyergap Barry. Kemudian dia dibawa ke jaksa penuntut umum bernama Dennis Deborah yang telah lama mengincarnya. Barry dituduh menyelundupkan senjata, narkoba, dan pencucian uang. Dia terancam hukuman seumur hidup, namun ketika pemeriksaan berlangsung, tiba-tiba gubernur menelpon dan meminta agar Barry dibebaskan. Barry dijemput oleh staf gubernur dan dibawa ke Gedung Putih. Di sana Barry diminta untuk membantu Gedung Putih. Mereka mengincar jaringan kartel Medellin. Selain itu, mereka juga ingin membuktikan keterlibatan Sandinista pro-Uni Soviet terlibat perdagangan narkoba bersama jaringan kartel Medellin. Hal itu dilakukan untuk melakukan propaganda guna menjatuhkan pemerintahan Nicaragua dan menaikkan citra pemerintah Amerika. Barry dipilih untuk mengerjakan operasi itu karena Barry pernah bekerja sama dengan kartel Medellin.
Tahun 84, dengan pesawat Hercules yang sudah dipasang kamera tersembunyi, Barry diminta untuk mengambil foto orang-orang kartel Medellin dan membawa kokain ke Amerika. Dia berhasil mengerjakan misi itu dan pihak pemerintah Amerika merayakan keberhasilan Barry. Namun beberapa hari kemudian, pihak Amerika merilis hasil foto operasi Barry, termasuk foto yang ada wajah Barry di pesawat itu. Hal itu membuat Barry marah karena membahayakan nyawa diri dan keluarganya. Kartel Medellin akhirnya tahu kalau Barry berkhianat pada mereka. Walaupun demikian, Barry berusaha tetap tenang di depan istri dan anaknya. Dia mengajak makan bersama keluarganya. Tidak lama, pasukan FBI menangkap Barry atas tuduhan penyelundupan narkoba. Pihak FBI juga menyita seluruh aset yang dimiliki Barry. Untuk menyelamatkan istri dan anaknya, Barry meminta Lucy kembali ke Louisiana. Barry dihadapkan di persidangan. Beruntungnya, hakim hanya memvonis Barry hukuman melakukan pelayanan sosial selama 1000 jam karena Barry dianggap berjasa kepada negara. Untuk menghindari kejaran dari kartel Medellin, Barry selalu berpindah-pindah motel sambil membuat video perjalanan hidupnya. Barry diminta untuk wajib lapor di tempat dan waktu yang sama. Hal itu mempermudah kartel Medellin menemukan Barry. Dan pada suatu hari, Barry ditembak oleh orang suruhan kartel Medellin hingga tewas di tempat. Pihak FBI yang menyelidiki kematian Barry menemukan video perjalanan hidup Barry dan menyitanya sebagai aset rahasia negara. Sever diangkat menjadi kepala stasiun CIA. Salah satu pilot Barry ditangkap dan bertobat menjadi pendeta setelah keluar dari penjara, sedangkan 3 pilot lainnya tidak diketahui kabarnya. CIA terus melanjutkan operasinya menggunakan pesawat Barry hingga salah satu pesawatnya tertembak di Nicaragua. Film berakhir ketika Lucy bekerja di restoran cepat saji di Louisiana.